Perkenalkan, nama saya Charles Jones Balawaleng, NIM 21120280. Baik, di sini saya akan mengerjakan soal UAS dari PDT atau pengurasan data terdistribusi, di mana soalnya berisi tentang nomor 1, buatlah sebuah program sederhana menggunakan MPI send dan MPI reads. Jelaskan setiap baris script kode yang digunakan dan jelaskan hasil yang ditampilkan. Oke, di sini kita langsung ke aplikasinya saja. Di sini ke aplikasi Codeblock. Kita langsung login ke Codeblock. Baik, sudah masuk di Codeblock. Di sini karena script dan soalnya sudah saya membuatnya sebagai satu file sendiri, jadi kita langsung membuka soalnya langsung dari file saja. Kita langsung ke region project. Di sini sudah ada soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4. Di sini soal nomor 1 memiliki dua penjelasan, yaitu ada 1A dan 1B karena MPI dengan MPI rates. Di sini kita akan membuka dulu soal nomor 1A. Ya, di sini soal nomor 1A dimulai dengan inputan in main, in art, dan char air dengan ditutup dengan return 0. Di sini in atau include. In atau include itu berisi tentang baris yang menyertakan file header MPI yang diperlukan untuk menggunakan fungsi-fungsi MPI. Sekarang ke MPI. MPI sendiri itu memiliki penjelasannya. MPI ini memiliki penjelasan memulai inisiasi MPI. Fungsi ini harus dipanggil sebelum menggunakan fungsi-fungsi MPI lainnya. Kita ke selanjutnya yaitu inward rank. Inward rank itu untuk mendapatkan total jumlah proses yang berpartisipasi dalam komunikasi atau jumlah yang disimpan dalam variabel word atau size. Kita lanjut ke in message atau in pesan. Itu memiliki penjelasannya tentang membuat variabel message yang akan digunakan untuk menyimpan nilai atau pesan yang dikirim. Kita lanjut ke if work rank. If work rank itu percabangan berdasarkan rank proses dengan rank 0 akan menjadi pengiriman, sedangkan proses dengan rank 1 akan menjadi penerima. Kita lanjut ke else if. Else if itu memiliki penjelasan tentang fungsi untuk menerima pesan dalam contoh ini proses dengan range 1 menerima pesan bertipe integer dengan ukuran 1 elemen dan proses dengan range 0. Return 0 itu mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa program telah berakhir dengan sukses. Baik, sekarang kita coba jalankan program ini. Kita run. Setelah kita run bahwa dia berhasil dijalankan, dia akan muncul otomatis masuk ke dalam CMD. Contohnya jadi seperti ini proses return exclusive time. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 di mana soal nomor 2 itu buatlah program sederhana untuk membedakan point-to-point komunikasi antara script kode yang digunakan dan menjelaskan hasil yang ditampilkan serta perbedaan antara penggunaan explicit, synchrojetion, dan implicit. Baik, kita lanjut ke kode bloknya. Karena di sini kita sudah membuat filenya, tinggal kita langsung membuka dari region project. Di
Di sini kita buka soal nomor 2. Di sini skripnya sudah langsung otomatis terbuka. Di sini dimana dimulai dengan in main. In main atau include itu sama seperti sebelumnya, menyerahkan file header kepada Dio untuk menggunakan fungsi input atau output standar. Kita lanjut ke MPI in. MPI in yang ini. MPI in itu tuh memiliki penjelasan tentang memulai inisialisasi MPI. Kita lanjut ke inward rank. Inward rank itu adalah mendapatkan rank atau identifier file dari proses saat ini. Kita lanjut ke in message. In message juga sama ke file sebelumnya, itu membuat variabel message yang akan digunakan untuk menyimpan nilai pesan yang akan dikirim. Begitupun juga dengan if word, sama dengan sebelumnya. If word itu percabangan berdasarkan range proses. Proses dengan range 0 akan menjadi pengirim dan proses dengan range 1 akan menjadi penerima. Kita lanjut ke return 0 juga sama, yaitu mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa program telah berakhir dengan sukses. Kita langsung coba menjalankan program ini, kita run. Baik, di sini programnya sukses atau berhasil di run, dia otomatis akan masuk ke CMD. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini soal nomor 3, buatlah program untuk implementasi kolektif komunikasi dengan penggunaan globe produk dan jelaskan setiap baris script kode yang digunakan dan jelaskan hasil yang ditampilkan. Baik, kita langsung lanjut saja membuka kode globe. Karena di sini sudah membuat file seperti yang tadi, jadi kita langsung open file saja ke soal nomor 3. In main sama seperti sebelumnya juga. In main itu berisi penjelasannya tentang berisi baris yang menyertakan file header MPI untuk menggunakan fungsi-fungsi MPI. Include MPI itu juga sama seperti sebelumnya, menyertakan file header studio untuk fungsi-fungsi input dan output standar. Inward rank juga sama. Inward rank atau size word rank itu mendeklarasikan dua variabel sekaligus. Word size untuk menyimpan jumlah total proses dan word rank untuk menyimpan rank proses saat ini. Kita lanjut ke MPI return local file, yaitu berisi tentang mendapatkan total jumlah proses yang berpartisipasi dalam komunikasi. Begitu juga return 0 atau if word rank. If word rank juga sama seperti yang sebelumnya. Begitupun juga dengan return 0. Return 0 itu mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa program telah berakhir dengan sukses. Kita coba run menjalankan program ini. Di CMD dia sukses jalan runnya, dan kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4, di mana soal nomor 4
Soal nomor 4 berisi tentang buatlah program sederhana untuk implementasi tentang simple deadlock dan jelaskan setiap baris script kode yang digunakan. Seperti soal sebelumnya. Karena kita telah membuat filenya, tinggal kita langsung open file saja. Ya, oke. Soal nomor 4. Di sini dimana sama seperti sebelumnya, dimulai dengan in main atau include. Itu berisi baris yang menyertakan file header MPI untuk menggunakan fungsi-fungsi MPI. Kita lanjut ke include studio, yaitu berisi tentang baris ini menyertakan file header studio untuk fungsi input dan output standar. Kita ke MPI in ya, MPI in itu berisi tentang mulai inisialisasi MPI inward size. Kita lanjut ke inward size. Inward size itu tentang mendeklarasikan dua variabel sekaligus, word size untuk menyimpan jumlah total proses dan word range untuk menyimpan range proses saat ini. Kita lanjut ke MPI di sini. Kita lanjut ke if word size. If word size itu dia mendeklarasikan tentang variabel yang menyimpan jumlah total proses. Kalau else if atau word range, MPI range itu memiliki penjelasan tentang mendapatkan range atau identify dari proses saat ini. Kita ke if word size. If word size yang ini, if word size itu pengecekan jika jumlah proses kurang dari 2. Jika kurang dari 2, program mencetak pesan kesalahan dan menggunakan print atau untuk mencetakkan ke shader kemudian keluar dan program menggunakan MPI abort dan comword. Itu juga ditutup dengan return null. Return null itu mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa program telah berakhir dengan sukses. Kita lanjut ke soal nomor 5 sekarang. Baik, di sini soal nomor 5 jelaskan apa yang dimaksud dengan topologi Cartesian. Dimaksud dengan topologi Cartesian dalam implementasi virtual topologi. Sini saya akan menjelaskan tentang topologi Cartesian adalah bentuk topologi virtual lingkungan atau komputasi paralel MPI atau Message Passing Interface, di mana topologi ini bersifat abstrak dan memodelkan susunan proses dalam bentuk grid atau matriks. Topologi ini diterapkan virtual topologi yang memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses tetangga mereka dalam grid. Di sini fitur-fitur utama dari topologi Cartesian dalam MPI termasuk yaitu MPI create, MPI card cross, MPI card range, dan MPI chart shift, MPI chart show. Fungsi ini membuat subset topologi Cartesian dari topologi yang sudah ada. Ini memungkinkan pembentukan subgrid untuk keperluan komputasi yang lebih kecil atau lebih spesifik. Dalam implementasi virtual topologi,
grid yang dibentuk dapat memiliki dimensi 1 atau 2, atau bahkan bisa lebih. Setiap dimensi grid mencakup atau sekelompok proses. Sebagai contoh dalam topologi kartesian dua dimensi, kita dapat membayangkan grid yang terdiri dari baris dan kolom di mana setiap proses kita dapat simpul, atau dalam grid ini kita memiliki koordinat atau proses derivasi oleh indeks baris dan kolomnya. Baik, itu sekian sedikit penjelasan saya dari topologi kartesian dan bentuk implementasi virtualnya. Sekian sedikit penjelasan saya tentang API atau membuat program sederhana dari nomor 1 sampai nomor 5. Sekian dan terima kasih.